الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واهدنا إليك صراطا مستقيما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. تفضل يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين. فيجب الإيمان بالملائكة كلهم من سمى الله منهم ومن لم يسمي، والملائكة جمع ملك وهم عالم من عالم الغيب خلقهم الله من النور، وأما الجن فالله خلقهم من النار، وأما الإنس فإن خلقهم من طين ثم من ماء مهين كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك. Baik. Maka berdasarkan dalil di atas, yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman tentang wajibnya kita beriman dengan rukun iman, yaitu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah ila akhir ayat. Ya, kebaikan itu bukan sekedar kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat, tapi kebaikan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beriman dengan para malaikat sampai akhir ayat. Begitu pula dalam surah tadi itu Al-Baqarah 177, kemudian Al-Baqarah 285, yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman, amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila akhir ayat. Artinya Rasul ini utusan Allah beriman dengan semua yang Allah turunkan kepadanya dari Rabbnya. Begitu pula kaum mukminun semuanya beriman dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullun semuanya, ini Nabi dan juga sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, amana billah wa malaikatihi, beriman dengan Allah dan para malaikat dan seterusnya. Ya, ini semua dalil menunjukkan wajibnya beriman dengan para malaikat semuanya. Baik yang Allah kasih nama, jadi ada malaikat yang disebut nama dan sekaligus disebutkan pekerjaannya, seperti Jibril, tugasnya apa ya kawan? Menyampaikan wahyu kepada para anbiya wal mursalin. Kemudian malaikat Mikail, itu tugaskan apa? Mengatur hujan. Kemudian Israfil, ditugaskan apa? Meniup sangkakala. Kemudian malaikat Ridwan, yaitu pimpinan penjaga malaikat apa? Surga. Kemudian Malik, pimpinan malaikat yang menjaga apa? Neraka dan seterusnya. Kita harus imani itu nama-nama malaikat yang disebutkan nama-namanya itu semuanya beserta apa yang ditugaskan kepada mereka. Wa man lam yusammi, dan malaikat yang tidak disebutkan namanya oleh Allah, berarti semua malaikat itu punya nama, cuman gak disebut oleh Allah Azza wa Jalla, tidak dikabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi mereka disebutkan pekerjaannya. Ya, begitu. Misalnya apa pekerjaannya? Seperti itu yang meniup ruh ke janin yang umurnya 4 bulan. Ya, thumma yursalu ilaihi al-malak fayufakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Kemudian ketika bayi itu, janin itu berumur 4 bulan dalam kandungan,
maka dia itu salah satu malaikat. Malaikat ini nggak disebut namanya, tapi disebut pekerjaannya. Maka dia meniupkan ruh. Kemudian dia diperintahkan untuk mencatat 4 hal janin itu: rezekinya, wa ajalihi dan ajalnya, kematiannya, wa amalihi dan amalnya, wa syaqiyyun aw sa'id, apakah dia celaka atau bahagia. Itu contoh ya. Dan malaikat yang memenuhi langit pertama, 2, 3 sampai ke 7 itu semua punya nama masing-masing. Dan pekerjaannya apa? Yusabbihuna al-laila wan nahar la yaftur. Mereka bertasbih ya malam dan siang, tidak pernah bosan mereka. Itulah pekerjaannya, perbuatan amalan malaikat semuanya itu yaf'aluna wa yaf'aluna ma yu'mar. Mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka adalah makhluk yang taat. Kemudian malaikat itu jamak dari malakun. Jadi malaikat itu jamak, bentuk tunggalnya adalah malakun. Dan dia adalah makhluk yang termasuk makhluk yang gaib, yani nggak bisa dilihat sekarang ini di dunia ini. Allah Azza wa Jalla menciptakan malaikat itu dari apa? Bahannya dari apa? Cahaya, nur, cahaya. Adapun jin, Allah Azza wa Jalla ciptakan jin ini asal usulnya dari api. Adapun manusia asal usulnya diciptakan dari tanah, kemudian dari air mani, sebagaimana yang Allah Azza sebutkan. Lanjut. Qala hafizahullah fal imanu bil malaikati kullihim man sammallahu minhum wa man lam yusammi nu'minu bihim jami'an. Amma man yu'minu bi ba'dihim wa yakfuru bi ba'dihim fa huwa kafirun bil jami'. Qala ta'ala qul man kana 'aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana 'aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha 'aduwwun lil kafirin. Baik. Maka beriman dengan seluruh para malaikat, ya itu hukumnya wajib, baik yang disebut namanya dan pekerjaannya maupun yang enggak disebutkan namanya tapi disebutkan amalannya. Kita beriman dengan semuanya, alhamdulillah. Dan adapun ada sebagian orang yang tidak beriman dengan sebagian malaikat, ya beriman dengan sebagian dan kafir dengan sebagian malaikat, berarti orang itu kafir dengan seluruh malaikat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang Yahudi, kul, katakanlah wahai Nabi, man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang jadi musuhnya malaikat Jibril, fa innahu, maka sungguh Jibril itu alaihissalam nazzalahu ala qalbi biidznillah. Dia Allah turunkan Jibril dengan membacakan ayat pada hatimu dengan izin Allah, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan dengan wahyu yang diturunkan sebelumnya, wa huda, dan wahyu yang disampaikan kepadamu itu adalah ilmu, petunjuk, wa busyra, dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Man kana aduwwan lillah, barang siapa yang menjadi musuh Allah, wa malaikatihi, dan musuh dengan malaikatnya, walaupun sebagiannya, tapi itu sama dengan memusuhi semua malaikat, wa rusuli, dan musuh dengan para utusan Allah, wa Jibril, dan musuh dengan Jibril, wa Mikail, dan musuh dengan Mikail, fa innallaha aduwwun lil kafirin. Sesungguhnya Allah itu musuhnya orang-orang kafir. Perhatikan kalimat terakhir ini, fa innallaha aduwwun lil kafirin. Jadi semua orang kafir, semua tanpa kecuali, musuhnya Allah. Baik itu kafir harbi atau kafir dhimmi atau kafir muahad atau musta'man, ya, mereka semua itu bagi Allah adalah musuh. Walaupun berbeda sikap kita dengan kafir dhimmi dengan harbi. Kalau dengan dhimmi tidak boleh perang, dengan kafir harbi perang, kan begitu ya jamaah, dengan fikihnya yang disebutkan oleh para ulama dalam buku fikih.
Lanjut. Qala hafizahullah falladhi yakfuru bi malakin wahidin minal malaikati kafirun bi jami'il malaikati kal yahudi alladziina yaquluna jibrilu aduwwun lana law kana alladhi nuzila ala Muhammadin ghairu Jibril la ata'nahu lakin nuzila alaihi Jibril wa huwa aduwwuna fala nu'minu bihi fa anzala Allahu hadhihi al-ayah qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah laisa huwa min Jibril innama huwa min Allah jalla wa ala wa Jibril innama huwa rasulun min Allah muwakkalun bil wahyi. Ya, maka barang siapa yang kafir dengan satu saja malaikat, maka dia telah kafir dengan seluruh para malaikat. Seperti orang Yahudi yang mereka berkata, "Oh, Jibril musuh kami." Tahu gak apa alasan orang-orang Yahudi benci dengan malaikat Jibril? Kata mereka karena Jibril turunnya, yakni ketika membawakan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kepada keluarganya Bani Israel. Dengki mereka dengan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus mereka memusuhi yang membawa wahyu itu. Aneh itulah orang Yahudi, ya, aneh tapi nyata, sehingga mereka memusuhi Jibril. Alasan yang tidak bisa dibenarkan. Dengan sebab itu mereka kafir dengan para malaikat dan juga kafir dengan Nabi Muhammad SAW dan juga kafir dengan Al-Quran Al-Karim dan juga kafir dengan Allah tentunya. Baik. Nah itu dia. Jadi kata mereka sekiranya itu wahyu, ya, yang itu alasan mereka, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu bukan Jibril yang membawa, kami akan taat. Ini alasan aja mereka, ya. Itu jemaah sekalian. Terus mereka mengatakan bahwa Jibril adalah musuh kami. Kami tidak beriman dengan Jibril. Ajib. Ada manusia tidak beriman dengan Jibril, kemudian memusuhi malaikat Jibril. Mereka adalah Yahudi. Maka Allah menurunkan jawaban atas permusuhan mereka terhadap Jibril dengan menyatakan qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi, dan seterusnya. Katakanlah wahai Nabi, siapa yang memusuhi Jibril, maka ketahuilah bahwa Jibril dia telah menurunkan Al-Quran, membawa Al-Quran pada membacakannya di hatimu dengan izin Allah. Sebenarnya apa yang disampaikan Jibril itu dari Allah, karena dia adalah ditugasi oleh Allah Azza wa Jalla sebagai utusan dari malaikat untuk menyampaikan wahyu kepada utusan Allah dari kalangan manusia. Di sini menunjukkan bahwa utusan Allah itu ada dua jenis. Yang pertama dari jenis malaikat, ya, yaitu malaikat Jibril, ditugasi oleh Allah Azza wa Jalla sebagai utusan dari kalangan malaikat untuk menyampaikan wahyu kepada para anbiya wal mursalin. Kemudian utusan yang kedua dari manusia, utusan Allah dari kalangan manusia, yaitu para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Lanjut. Qala hafizahullah wa min at-tawaif ad-dhalati al-muntasibah lil-islam man yaqul inna Jibrila khana al-amanah li'anna risalata kanat li Ali walakin Jibril khana al-amanah wa haddaha li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala sya'iruhum khana al-amina fasaddaha an Haidar yakni an Ali radhiyallahu anhu. Baik. Kelompok yang berikutnya disebut oleh Syekh Fauzan, Saleh Al-Fauzan hafizahullah, adalah kelompok yang sesat, yang mereka menisbatkan, menyandarkan dirinya, mengaku dirinya sebagai Islam, Muslim, tapi mereka mengatakan bahwa Jibril mengkhianati wahyu. Kata mereka harusnya wahyu Al-Quran itu diturunkan kepada Ali, tapi Jibril mengkhianati amanah dan menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini orang-orang Syiah, orang Syiah, ya. Jadi orang Syiah Rafidhah, mereka ini menuduh bahwa malaikat Jibril tidak amanah, keliru menyampaikan wahyu, harusnya kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah. Iya.
Ajib ya. Dan yang ekstrim lagi ya Ghulat Rafidhah, ekstrim dari kalangan Rafidhah mengatakan bahwa Tuhannya Nabi Muhammad bukan Tuhan kami. Astagfirullah. Murtad sudah mereka ini. Terus penyair mereka ini Syiah mengatakan Khanal Amin, bahwasanya malaikat Jibril yang Al-Amin itu yang terpercaya itu telah khianat. Fasaddaha an Haidar, maka dia tidak mau menyampaikan wahyu itu kepada Haidar. Haidar di sini maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi menurut bahasa Iran, tidak tahu apakah itu bahasa Persia, mereka menamakan Ali itu, Ali bin Abi Thalib adalah Haidar. Haidar. Ya, itulah keyakinannya orang-orang Syiah sampai hari ini. Lanjut. Qala al-muallif wa nu'minu bir-rusuli wal anbiya wan nabi man uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighi wal rasul man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighi. Wal farqu bainan nabi wal rasul anna ar-rasula yub'atsu bi syari'atin manzilatan 'alaihi bi khilafin nabi fa innahu yub'atsu bi syari'atin manzilatan 'ala man qablahu min ar-rusul. Manzilatan atau munazzalatan? فإنه يبعث بشريعة منزلة على من قبله من الرسل كأنبياء بني إسرائيل فإنهم بعثوا برسالة موسى عليه السلام بالتوراة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. Nah, sekarang bab baru jemaah sekalian. Judulnya adalah kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam Syarh Sunnah, beliau menyatakan kami beriman dengan para utusan Allah, para rasul dan para nabi. Kemudian beliau, yakni Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, menerangkan perbedaan nabi dan rasul. Kata beliau bahwa nabi itu orang yang mendapatkan wahyu dengan syariat, tentunya agama, tapi tidak diperintah untuk menyampaikan. Sedangkan Rasul mendapatkan wahyu dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan. Ya, ini pendapat khilaf di antara para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ada yang berpendapat seperti ini, ada yang mengatakan tidak demikian. Wallahu a'lam. Kemudian ada lagi perbedaan Nabi dan Rasul. Kata Syekh hafizahullah, bahwa utusan Rasul itu diutus dengan syariat baru yang diturunkan kepada dia, munazzalatan alaih. Jadi dia punya syariat baru yang berbeda dengan Rasul yang lain. Bi khilafin Nabi, beda dengan Nabi. Nabi itu diutus dengan syariat yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Yani dia mengikuti Rasul sebelumnya. Jelas ya jemaah? Jadi Nabi itu tidak mendapatkan syariat baru. Yang mendapatkan syariat baru adalah Rasul. Contoh Nabi ka'ambiya Bani Israel, seperti para Nabi dari kalangan Bani Israel. Jadi Bani Israel ini adalah kaum yang penguasanya adalah Nabi. Kalau meninggal ini pimpinan ini, Nabi ini, penguasa ini, raja ini, maka yang diangkat oleh dia itu diangkat jadi Nabi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, itulah keistimewaan dan nikmat yang Allah beri kepada Bani Israel, bahwa penguasa mereka, kepala negara mereka adalah para anbiya. Ya, Bani Israel tasusuhumul anbiya, bahwa Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Oh enak kalau dipimpin nabi ya, nggak ada korupsi, nggak ada macam-macam aneh-aneh, ya kan? Nabi ada pimpinannya. Itulah keistimewaan yang Allah beri kepada Bani Israel. Ya, فإنهم بعثوا برسالة موسى عليه السلام بالتوراة. Ini para anbiya Bani Israel yang memimpin Bani Israel itu, mereka melaksanakan syariat Taurat, yaitu syariatnya Nabi Musa alaihissalam.
Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa. Di dalamnya terdapat huda, petunjuk dan cahaya. Iya. Yahkumu bihan nabiyun. Yang berhukum dengan Taurat para nabi-nabi alladzina aslam. Itu orang-orang yang telah Islam, berserah diri kepada Allah, lahir batin mereka dengan taat. Lilladzina hadu warabbaniyuna wal ahbar. Yaitu untuk orang-orang yang hadu di sini maknanya yaitu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Warabbaniyun, dan orang-orang yang rabbani itu alladzina, yaitu wa kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian rabbani karena kalian mengajarkan kitab dan karena kalian mempelajari kitab. Ada lagi definisi rabbani, yaitu alladzina yu'allimuna an-nas bi sigharil ilm qabla kibari. Rabbani itu orang-orang yang mengajarkan manusia ilmu agama dari yang paling mudah, ya, yang paling dasar sampai yang paling besar. Itulah rabbani. Wal ahbar ini jama dari habrun. Habrun yakni alim, orang alim dari kalangan Bani Israel, ya. Jadi para nabi, kemudian orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan rabbani dan para ulama dari kalangan Bani Israel, mereka mengamalkan Taurat. Fahum yahkumuna فهم يحكمون بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام ولم يأتوا بشريعة مستقلة بخلاف الرسول فإنه يأتي بشريعة مستقلة ويؤمر بتبليغها. Nah, ini dia. Mereka ini para nabi, kemudian orang-orang yang masuk Islam, kemudian orang-orang yang rabbani dan ulama dari kalangan Bani Israel, mereka berhukum dengan Taurat. Yang diturunkan Taurat itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka para nabi tidak diberi syariat yang baru. Beda dengan Rasul, mereka diberi oleh Allah Azza wa Jalla syariat sendiri dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu dan syariat itu. Lanjut. Aman nabiyyu fayu'mar bi tablighi risalati man qablah wa qad yuha ilayhi fi qadiyatin khassah. Hadha huwa al-farq. Syekh mengatakan di sini, aman nabi fayu'maru bi tablighi risalatin man qablahu. Tadi mengatakan lam yu'mar bi tablighi wa huna yaqul yu'maru bi tablighi. Nah, makanya khilaf di antara ulama tentang apakah nabi itu diperintah untuk menyampaikan atau tidak. Itu dijelaskan oleh para ulama akidah. Dulu waktu kita kuliah, kita pilih pendapatnya dosen itu. Dosen itu mengatakan bahwa nabi itu diutus dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Wallahu a'lam. Lanjut. Wa man kafara bi nabiyyin wahidin fa huwa kafirun bil jami'i kafirun hatta min nabiyyi alladhi yaz'umu annahu yu'minu bihi. Li'anna al-anbiya'a ikhwah. Qala sallallahu alaihi wasallam al-anbiya'u ikhwatun li'allat silsilatun wahidah wa tariqatuhum wahidah. Faman kadzdzaba bi wahidin minhum fa huwa mukadzdzibun bil jami'. Li'anna alladhi ma'a hadha ma'a al-akhar kulluhum rusulullah. فالذي يزعم أنه يؤمن بموسى كاليهود ويكفرون بعيسى وبمحمد عليهم الصلاة والسلام فهؤلاء كافرون بجميع الأنبياء حتى النبي الذي يزعمون أنهم يؤمنون به وهو موسى عليه السلام لأن في الكتاب الذي جاء به موسى ذكرا لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Masya Allah. Maka barang siapa yang kafir dengan satu nabi, berarti dia kafir dengan seluruh nabi. Begitu jamaah sekalian. Sebab semua para nabi itu bersaudara. Maksudnya, nah ini lihat,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, al-anbiya'u ikhwatun li'allat abuhum wahid. Ini kelengkapan hadis itu. Bahwasanya para nabi itu mereka itu adalah saudara dengan ibu yang berbeda-beda, tapi bapaknya satu. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu akidahnya satu, sedangkan syariatnya berbeda-beda. Itu makna di sini. Ya, thariqatun wahidah, ini maksudnya manhaj mereka, akidah dan manhaj mereka sama, cuman syariatnya berbeda-beda. Itulah makna di sini. Maka barang siapa yang mendustakan satu nabi, berarti dia mendustakan semua nabi. Begitu jemaah sekalian. Sebab mereka itu semua utusan Allah. Maka siapa yang mengatakan, di sini maksudnya Yahudi, mereka mengatakan kami beriman dengan Nabi Musa, tapi kafir dengan Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalam, maka mereka itu yaitu Yahudi kafirun dengan semua para nabi. Gak manfaat iman mereka dengan Nabi Musa karena sudah diutus Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hatta nabi alladhi yaz'umun annahum yu'minun bihi. Walaupun mereka mengaku beriman dengan satu nabi itu, yaitu Nabi Musa. Ya. Karena apa? Dalam kitab Taurat itu juga disebutkan oleh Nabi Musa tentang penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang dakwanya Nabi Musa dalam Taurat surat Al-A'raf 157, alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil, yang mereka dapati tertulis ada pada mereka kitab Taurat, dalam Taurat dan Injil. Nabi Musa menyuruh mereka kepada semua yang ma'ruf. Yang ma'ruf yakni yang baik menurut syariat. Wa yanhahum 'anil munkar, dan Nabi Musa menyuruh mereka, melarang mereka dari segala kemungkaran. Perhatikan ini ya kawan. Semua para nabi dan rasul menyuruh kepada yang ma'ruf. Tidak ada satupun mereka menyuruh kepada kemungkaran. Kemudian melarang mereka melarang manusia dari apa? Kemungkaran. Ini dua. Yang tiga, yuhillu lahumut thayyibat. Ini pentingnya jemaah. Bahwa semua para nabi, ya semua, mereka menghalalkan untuk umatnya at-thayyibat. Semua yang dihalalkan yang baik. Jangan dibalik. Wa yuharrimu 'alaihimu al-khaba'ith. Dan Nabi itu mengharamkan semua yang buruk, yang jelek, yaitu yang haram. Wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal. Dan Nabi yang diutus itu, ya, yaitu Nabi Musa dan juga setelahnya juga Nabi Isa, mereka mencabut, ya, membatalkan segala hal yang membelenggu dan beban yang ada pada mereka, yakni menghapus atas izin Allah syariat yang umat-umat terdahulu. Ya, itulah istilahnya dengan nasikh wal mansukh. Jadi ada hukum yang dihapus dalam kitab Taurat terhadap kitab-kitab sebelumnya. Kemudian falladzina amanu bihi, maka disebutkan dalam Taurat dan Injil itu, dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Maka orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad, wa azzaruhu, dan mereka membela Nabi Muhammad, wa nasaruhu, dan menolongnya, wa taba'un nur alladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, yaitu Al-Quran, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Itu ya. Ada lagi ayat yang lebih jelas bawahnya.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكن حملهم الحسد على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يريدون ألا تخرج النبوة عن بني إسرائيل وهم يحتكرون فضل الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فالذي حملهم هو الحسد والبغي وإلا فهم يعلمون أنه رسول الله لأنهم يجدونه في التوراة والإنجيل. Sahih. Ini ayat dalam surah Al-Baqarah 146. Allah Azza wa Jalla menyatakan orang-orang yang kami beri mereka kitab, yaitu Taurat dan Injil. Ya'rifunahu, mereka tahu tentang Nabi Muhammad itu dalam Taurat dan Injil. Karena disebut oleh Allah sebagaimana mereka mengenal anak-anak kandung mereka. Subhanallah. Ya, ini penjelasan tentang Nabi Muhammad, bahkan para sahabat itu disebutkan dalam Taurat dan Injil. Bagaimana dalam surat Al-Fat ayat terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'al kuffar rahmah bainahum tarahum ruk'an sujud yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fi Taurat wal Injil wal Quran. Jadi kisah tentang Nabi Muhammad SAW, sejarahnya dan juga para sahabat itu disebutkan dalam Taurat, fil Injil wa Taurat, Injil dan Taurat, wal Quran. Ya kan? Itu. Tapi mereka kenapa tidak beriman dan kafir dengan Nabi Muhammad? Dengki. Dengki maksudnya karena mereka menginginkan supaya nikmat kenabian dan risalah tidak keluar dari Bani Israel. Loh, yang memiliki hak untuk memilih itu siapa? Allah. Allah yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Maka lahumul khiyar. Allah yang berhak untuk menciptakan makhluknya dari tidak ada menjadi ada, maka dia yang berhak untuk memilih siapa di antara makhluknya yang berhak jadi nabi dan rasul. Itu haknya Allah, bukan haknya Yahudi Bani Israel. Dengki mereka. Ya, maka mereka menutupi fadlullah ini yang Allah beri, keutamaan dari Allah yang Allah beri kepada Nabi Muhammad SAW. Am yahsudun an-nas ala ma atahumullah min fadli. Apakah mereka dengki dengan manusia yang Allah beri mereka itu dengan karunia-Nya? Yaitu Allah pilih Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir dan Allah Azza wa Jalla pilih para sahabat sebagai pembela-pembela Nabi. Maka yang bikin mereka itu kafir adalah hasad. Hasad ini jamaah sekalian, artinya kepingin mendapatkan nikmat yang ada pada orang lain sekaligus menghilangkan nikmat itu pada orang lain. Ini dengki, definisi dengki, dan ini adalah penyakit umat-umat terdahulu dan akan menimpa umat Islam. Nasallallahu alaihi. Ya, setelah dengki apa yang terjadi? Al-baghi, melakukan kezaliman. Yahudi beberapa kali ingin membunuh Rasulullah SAW dengan cara apa? Kasih racun pada daging kambing yang mau dimakan Rasulullah SAW. Begitu diangkat begini, daging itu ngomong, saya ada racun, nggak jadi dimakan. Itu Yahudi, itu wanita Yahudi yang mau meracun Nabi itu, wanita. Ya, pengecut memang orang Yahudi itu. Tidak pernah berani mereka berhadapan tanding satu lawan satu di medan perang kayak orang Quraisy itu waktu perang Badar dan perang Uhud. Kalau Quraisy Arab, berani mereka pedang begini di hadapan para sahabat. Tapi Yahudi nggak berani. La yuqatilunakum illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syattah. Ini mereka orang Yahudi tidak berani memerangi kalian kecuali di kota yang sudah
muhassana. Muhassana itu artinya terlindungi. Subhanallah, bahasa ini ya update sampai hari ini. Di Israel sana itu ada namanya Iron Dome. Kalau saya salah ngomong bahasa Inggrisnya, coba diketawain loh ya. Iron Dome, mau gitu maunya ya. Iron Dome, begitulah ya kawan. Nah, itu apa itu? Ya ini kalau ada roketnya Palestina dari Gaza ke Tel Aviv, itu ditembak sama mereka, punya alat yang canggih untuk menembak jatuh roket-roket itu. Jadi kota-kota mereka itu muhassana, terlindung. Ajib, sampai hari ini seperti itu. Dan tidak berani memerangi kalian kecuali di balik tembok-tembok. Lihat itu, ketika mereka itu punya senjata lengkap, canggih. Ya, mereka itu nembaki pemuda-pemuda Palestina di balik apa? Di balik mobil anti pelurunya. Pengecut mereka, penakut. Itulah Yahudi ya kawan. Makanya Gaza itu yang berbatasan dengan Israel itu dibikin tembok tinggi. Ya, jadi sebenarnya kota yang dipenjara itu namanya Gaza. Kasihan Gaza itu ya. Di utara mereka dikasih tembok yang tinggi. Kemudian di selatan itu berbatasan dengan Mesir. Itu juga ada pintu gerbangnya, nggak bisa seenaknya masuk. Kemudian sebelah baratnya itu ada laut. Lautnya juga dikuasai Israel. Begitulah kondisi Gaza. Menyedihkan. Semoga Allah menangkan kaum muslimin Gaza dan dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, jadi itulah yang menyebabkan mereka tidak beriman, karena ada penyakit dalam hati mereka namanya hasad. Kemudian setelah itu mereka melakukan kezaliman ya terhadap Rasulullah dan juga para sahabat. Sebenarnya mereka tahu, ya, tahu mereka baca Taurat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan itu ada dalam Taurat dan Injil. Tapi ilmu yang mereka tahu itu tidak mereka amalkan. Mereka tidak mengamalkan ilmu mereka, tidak beriman. Makanya mereka itu maghdubi alaih. Mereka itu maghdub, dimurkai oleh Allah. Kenapa? Li'annahum ya'lamuna wa la ya'malun. Sebab mereka tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkan. Itu ya. Lanjut. Kadzalika Isa alaihi salam busyira bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala wa in qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurat wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad wa man huwa ar-rasul alladhi ja'a ba'da Isa lam ya'ti ba'da Isa rasulun illa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ismuhu Ahmad wa ismuhu Muhammad وله أسماء كثيرة فالذي يكفر بعيسى كافر بالجميع والذي يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم كافر بالجميع ولهذا قال جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين مع أن أول الرسل نوح وهم كذبوا نوحا لكن قال كذبوا المرسلين يعني الذين جاءوا من بعده لأن من كذب برسول فهو مكذب بجميع الرسل كذبت قوم نوح المرسلين كذبت ثمود المرسلين كذب أصحاب الأيكة المرسلين فالذي يكفر بواحد هو كافر بالجميع إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا مع أنهم يؤمنون ببعض لكن لا يكفي الإيمان بالبعض لا بد من الإيمان بالجميع لأنهم كلهم رسل الله وكلهم جاءوا من عند الله سبحانه وتعالى يبشر أولهم بآخرهم ويؤمن آخرهم بأولهم عليهم الصلاة والسلام هذا مذهب المسلمين وأهل السنة والجماعة. Ya, begitu pula Nabi Isa alaihissalam mengabarkan dan memberi kabar gembira kepada Bani Israel
tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idz qala Isa bin Maryam, ketika Nabi Isa putra Maryam berkata, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan apa yang turun dari kitab sebelumku itu Taurat, dan aku memberi kabar gembira dengan adanya utusan Allah yang akan datang setelahku, namanya Ahmad." Siapakah Rasul yang datang setelah Nabi Isa? Tidak ada kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan namanya juga dia Ahmad, dan namanya juga Muhammad, dan banyak namanya Nabi kita itu disebutkan dalam Zadul Ma'ad oleh Ibnu Qayyim. Banyak sekali nama Nabi kita Muhammad. Ada juga Al-Hashir dan yang lainnya, nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adzan dulu ya akhi, baru kita selesaikan ini satu paragraf ini. Di sini juga dibawakan dalil oleh penulis, oleh pensyarah hafizahullah, bahwa kafir dengan salah satu nabi hanya beriman dengan sebagian, itu kafir dengan semua rasul dan nabi. Dalilnya kadzabat qaumu nuhinil mursalin. Telah kafir kaumnya Nabi Nuh, telah mendustakan kaumnya Nabi Nuh dengan semua para rasul. Padahal para rasul itu waktu itu yang ada kan Nabi Nuh. Nah, para rasul yang belum diutus. Ketika mereka kafir dengan satu nabi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, maka Allah sebut bahwasanya Allah Ta'ala menyebut bahwa mereka kafir dengan semua para rasul. Begitu pula kaum Thamud, kadzabat Thamudul mursalin. Thamudun ini atau Samudul? Samudul.
Ini kaum Tsamud, ini kaumnya Nabi Saleh, mereka telah mendustakan semua para rasul. Padahal mereka ini para rasul itu belum datang ketika zamannya Nabi Saleh. Tapi karena mereka kafir dan mendustakan Nabi Saleh, maka mereka mendustakan semua para rasul. Begitu pula ayat yang lain yang dibawakan oleh penulis di sini. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi, orang-orang yang kafir dengan Allah dan Rasulnya, para rasulnya, mereka ingin memisahkan antara Allah dan Rasulnya, para rasulnya. Mereka berkata, kami beriman dengan sebagian dan kafir dengan sebagian para rasul. Kata Allah setelah itu, mereka itulah orang-orang kafir yang sesungguhnya. Walaupun mereka beriman dengan sebagian rasul, tapi tidak cukup beriman dengan sebagian rasul, harus beriman dengan semua para rasul. Demikian ikhwan kesimpulan daripada ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Ini ada pertanyaan ini ya. Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang berat, karena ini sebenarnya berbeda-beda jawabannya kalau dia itu sebagai seorang ustadz, atau dia seorang mufti, atau dia seorang hakim. Di sini pertanyaannya, apakah seorang melakukan pembatal keislaman? Apakah langsung batal Islamnya saat itu? Khilaf para ulama. Ini jawaban kalau seorang ustadz begitu. Ada yang menyatakan saat itu batal, ada yang menyatakan menunggu sampai akhir hayatnya, karena barangkali dia nanti masuk Islam, gitu, atau dia taubat, begitu maksudnya. Jadi hukuman yang menentukan dia itu di akhir hayatnya. Innamal a'malu bil khawatim. Yang menentukan amalan seorang itu di akhir amalan terakhirnya sebelum mati. Ada yang mengatakan saat itu dia, kalau dia mengamalkan pembatal keislaman, langsung batal dan dia langsung kafir. Nah, itu jawaban seorang ustaz. Beda lagi kalau jawabannya seorang hakim. Hakim tidak bisa langsung serta-merta mengkafirkan dia. Maka dia akan memanggil si orang yang melakukan pembatal keislaman dan ditegakkan hujjah kepada dia, dan dengan jelas dalil-dalilnya, dan tidak ada lagi penghalang seperti yang dilakukan oleh hakim di Baghdad di zamannya Al-Hallaj dan Ibn Arabi yang mengatakan dirinya Tuhan, maka setelah ditanya klarifikasi dan disampaikan nasihat, dia tetap dengan aliran wahdatul wujudnya itu, barulah divonis kafir dan dihukum mati. Seorang ustadz tidak bisa seperti itu karena dia bukan hakim, dan dia seorang dai, maka dia tugasnya hanya memberi nasihat dan menyampaikan hujjah dengan jelas, dan mendoakan dia semoga dapat hidayah. Adapun di majelis itu kamu kafir, wah ini bukan kewajiban seorang ustadz untuk mengkafirkan saat itu. Jelas ya jemaah? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah boleh kita meyakini bahwa orang-orang yang meninggalkan salat tanpa uzur itu kafir dan menerapkan konsekuensi kepada mereka seperti tidak salam kepada mereka dan tidak memenuhi undangan mereka, tidak mensalati jenazah mereka, tidak makan sesembelihan mereka, sebagaimana sabda Rasulullah, perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Jawaban saya seperti untuk soal ini sama dengan jawaban yang pertama. Tidak bisa kita langsung memvonis orang-orang yang tidak salat itu kafir. Pernah ada seorang melaporkan kepada hakim tentang istrinya yang tidak sholat atau suaminya yang tidak sholat, maka dipanggil dulu sama hakim. Hakim tidak bisa langsung menghukum persoalan rumah tangga orang, suruh duduk didengarkan dua-duanya. Disitulah kesempatan untuk memberikan nasihat. Mudah-mudahan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diberikan nasihat ternyata dia tetap tidak sholat, barulah hakim itu memberikan keputusan. Di antaranya misalnya
maka karena kamu tidak sholat maka saya pisahkan kalian berdua, karena pernikahan kalian ini rusak karena salah satunya tidak sholat. Itu hakim yang berwenang, bukan ustadz ya. Ustadz ini hanya mendakwai mereka supaya mereka dapat hidayah, menyampaikan hukum sholat, keutamaan sholat. Ya, kalau perlu cari tahu dulu kenapa dia meninggalkan sholat. Mungkin dia ada masalah atau apa gitu kan. Nah itu perlu dikasih solusi. Itulah jawaban seorang ustadz. Beda lagi dengan hakim. Kalau hakim ketok palu nanti kalau sudah keputusan akhir. Gitu ya jemaah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu